Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Farihah dari 12 MIPA 3. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum pengamatan fotosintesis pada daun bayam. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, yang kedua untuk mengetahui cara uji fotosintesis menghasilkan oksigen, yang ketiga untuk mengetahui faktor yang memengaruhi proses fotosintesis. Dasar teorinya, fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Fotosintesis dapat diartikan sebagai suatu penyusunan senyawa kimia kompleks yang memerlukan energi cahaya. Tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan tidak akan mampu melakukan proses fotosintesis. Hal ini disebabkan klorofil yang berada di dalam daun tidak dapat menggunakan cahaya matahari, karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Proses fotosintesis dapat berlangsung karena adanya suatu pigmen atau faktor tertentu. Faktor yang memengaruhi laju fotosintesis yaitu kadar air, intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, dan suhu udara. Nah, untuk mengetahui fotosintesis menghasilkan oksigen, maka dilakukan percobaan Ingenhousz dengan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terkait suhu, intensitas cahaya, dan natrium bikarbonat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 3 buah botol plastik, air, daun bayam, ember, dan larutan natrium bikarbonat. Langkah kerjanya yang pertama, isi botol plastik dengan air yang ada di dalam ember. Kemudian 2 di antara 3 botol tersebut dimasukkan beberapa tetes larutan natrium bikarbonat. Masukkan daun bayam ke dalam botol tersebut, lalu tutup botol tersebut dengan rapat. Setelah itu, letakkan 1 botol yang dimasukkan natrium bikarbonat di dalam ruangan yang tidak terkena cahaya matahari, dan letakkan 1 botol yang dimasukkan larutan natrium bikarbonat dan 1 botol yang tidak dimasukkan larutan natrium bikarbonat di tempat yang terkena cahaya matahari. Lalu hitung jumlah gelembung yang dihasilkan pada setiap botol setiap 3 menit sekali selama 15 menit. Ini merupakan tabel hasil pengamatan. Yang pertama, perangkat percobaan daun bayam, perlakuannya dengan air, cahaya matahari, dan natrium bikarbonat. Jumlah gelembungnya 3 menit pertama 38, 3 menit kedua 46, 3 menit ketiga 63, 3 menit keempat 74, 3 menit kelima 92. Yang kedua, perangkat percobaannya daun bayam, perlakuannya air dengan cahaya matahari. Jumlah gelembung yang dihasilkan 3 menit pertama 18, 3 menit kedua 25, 3 menit ketiga 39, 3 menit keempat 47, dan 3 menit kelima 61. Yang ketiga, perangkat percobaannya daun bayam, perlakuannya air dengan natrium bikarbonat. Jumlah gelembungnya itu tidak ada. Lalu analisa data. Daun bayam dengan air dan larutan natrium bikarbonat yang terkena sinar matahari, jumlah gelembungnya akan terus bertambah setiap 3 menit sekali. Begitu pula dengan daun bayam yang hanya dengan air dan terkena sinar matahari, jumlah gelembungnya akan terus bertambah setiap 3 menit sekali. Sedangkan daun bayam dengan air dan natrium bikarbonat yang diletakkan di dalam ruangan tidak menghasilkan gelembung oksigen. Kesimpulannya, botol yang dimasukkan natrium bikarbonat yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari menghasilkan gelembung lebih banyak dibandingkan dengan botol yang tidak dimasukkan natrium bikarbonat. Hal ini terjadi karena natrium bikarbonat menghasilkan lebih banyak karbon dioksida yang terlarut dalam air sehingga dapat berfotosintesis lebih dibandingkan tanpa natrium bikarbonat. Dengan botol dengan natrium bikarbonat yang diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari tidak menghasilkan gelembung gas karena tidak adanya cahaya matahari yang merupakan faktor terpenting dalam fotosintesis. Ini merupakan video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Farihah dari 12 MIPA 3. Hari ini saya akan melakukan percobaan fotosintesis menghasilkan oksigen. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada 3 botol, natrium bikarbonat, daun bayam, air serta ember. Langkah yang pertama yaitu mengisi botol dengan air hingga penuh.
Setelah diisi air dengan penuh, 2 di antara 3 botol tersebut dimasukkan larutan natrium bikarbonat. Setelah itu masukkan daun bayam ke dalam 3 botol tersebut. 1 botol yang dimasukkan larutan natrium bikarbonat diletakkan pada tempat yang gelap. 1 botol yang dimasukkan larutan natrium bikarbonat dan 1 botol yang tidak dimasukkan larutan natrium bikarbonat diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari. Hitung banyaknya gelembung yang ada di setiap botol setiap 3 menit sekali selama 15 menit. Dari percobaan ini dapat dibuktikan bahwa fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Botol yang dimasukkan larutan natrium bikarbonat yang diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari menghasilkan gelembung lebih banyak. Kemudian diikuti oleh botol yang tidak diisi larutan natrium bikarbonat yang terletak di tempat yang terkena sinar matahari. Yang terakhir, botol yang dimasukkan larutan natrium bikarbonat yang diletakkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari tidak menghasilkan gelembung. Sekian hasil percobaan fotosintesis menghasilkan oksigen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia video percobaan dari saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.